Hari ini saya mau ganti blok Jupiter MX. Di sini katanya asapnya sudah tebal, sudah banyak asap putih. Di sini kita langsung coba saja. Ini asapnya sudah sangat parah. Jadi ini ceritanya setiap 2-3 hari sering tambah oli karena olinya sangat berkurang cepat. Jadi di sini kita langsung bongkar saja. Bongkar itu mau ganti semua uang belum ada, tapi lo pas proyek banyak ini harus tak masuk pulang. Sudah bisa. Ya, mengantuk tuh kalau kita mabuk parah mengantuk lagi. Itu pagi tuh orang padahal maksa apa? Ini seberapa? Di sini untuk membuka sepi kita wajib palang kain seperti ini agar sepinya tidak lari masuk ke dalam. Di sini kita bisa lihat keadaan piston ringnya masih bagus, masih mulus. Tapi biasanya kalau bagian blok ini sudah termakan dari bibir bagian atas, biasanya sudah ada lubang yang masuk termakan, sudah cukup longgar. Di bagian sini juga sudah termakan sedikit, kita lihat ada bekas sedikit goresan. Jadi MX ini sistemnya ganti blok baru, tidak bisa dikolter. Jadi bloknya kita nanti beli yang baru. Sekarang kita fokus di bagian kop. Ini sudah hitam, arang sudah penuh. Ini businya juga pakai derat yang pendek, karena MX itu aslinya businya derat panjang. Di sini kita bersihkan dulu sisa-sisa kerak di payung klep, nanti kita sekir ulang semua, cek seal klep. Di sini sebelum kita bongkar per klep, kita bersihkan dulu arang-arang dari payung klep, karena arang-arang yang melingkit
di payung klep ini biasanya cukup keras, jadi kita menggunakan oven plat seperti ini, dibersihkan semua baru kita bongkar fer klep. Jika arang-arangnya sudah bersih, kita mulai bongkar ini penanoken as supaya kita kasih keluar sepatu klep. Jadi di sini saya membongkar sepatu klep, dan noken as ini tujuannya supaya kita sepatu klep dua-dua, tapi di sini motornya bunyi masih keadaan halus, jadi kita cek seal klep dengan sekir sekalian, karena motor yang berasap itu kadang-kadang kita hanya ganti blok saja tapi seal klepnya kita tidak cek, kita tidak ganti, nanti motor bisa tetap berasap. Untuk mengeluarkan fer klep ini untuk motor 4 tak saya biasanya ganjor balok tua seperti ini. Ini bertujuan untuk waktu kita kotok fer ke bawah, payung klepnya tidak mentok di lantai atau di semen. Biasanya kalau kita kotok seperti itu ada sebagian payung klep yang bengkok, makanya saya alas kedua balok seperti ini. Dan untuk mengeluarkan payung klep seperti ini, jika teman-teman belum berpengalaman sebaiknya dialas pakai kain supaya jangan sampai kuku klepnya itu lompat atau hilang. Ya, di sini satu fer klep sudah keluar. Di sini kita cek. Ini payung klep bagian X atau bagian knalpot. Ini keadaannya masih bagus tapi arang ini penuh. Ya, ini nanti kita bersihkan dengan gergaji, karena kalau masih baik kita bisa pakai kembali. Terus kita cek dengan seal klep ini, kalau masih seal klep ini masih lentur kita bisa pakai kembali, tapi kalau sudah kaku atau keras sebaiknya kita ganti, karena ini bisa menyebabkan motor tetap asap. Biar kita ganti blok baru. Sini saya cek sirkuit lagi, ini masih lentur, masih bisa digunakan. Cuma payung klep yang kedua-dua ini sudah arang sudah penuh, nanti kita bersihkan sekalian. Tadi klep X sudah, sekarang kita cek pada klep in. Biasa klep in ini yang kalau ada yang biasa pernah ganti payung klep yang biasa atau yang KW, biasanya cepat menipis. Kalau terlalu tipis sudah seperti silet, itu biasanya klep cepat bocor. Itu yang menyebabkan motor juga kompresi lemah, susah hidup, boros bensin. Di sini saya cek seal klep lagi, masih lentur. Ini masih bisa gunakan. Sekarang kita cek klep yang satunya lagi. Dan di sini payung klepnya masih bisa dipakai semua, jadi kita tidak perlu ganti. Jadi kita tinggal sekir klep saja. Sebelum kita sekir klep, kita bersihkan semua arang-arang dari celah bagian dalam payung klep. Ini di bagian dalam knalpot dan bagian dalam manifold kita bersihkan semua. Kalau sudah, kita cuci bersih dengan bensin. Ya, jadi untuk membersihkan arang-arang yang menempel pada payung klep, biasanya bagian X atau bagian knalpot, itu
itu kita menggunakan gergaji besi seperti ini. Kita garuk-garuk saja sampai arang-arangnya itu hilang, terus baru kita skir. Jika keempat payung klep tadi sudah bersih, sekarang kita tahap skir klep. Jadi ini karena pada awal motor hidup normal, payung klep tidak bocor, jadi obat skirnya kita taruh tipis-tipis saja. Ya, ini payung klep yang pertama sudah selesai. Sekarang kita tahap pada payung klep yang kedua. Kuring tidak bisa. Klep X sudah selesai. Sekarang kita tahap pada klep in atau payung klep bagian karburator. Setelah klepnya disikir semua, kita bilas bersih sisa-sisa obat sikir yang ada. Untuk bagian klep in atau bagian karburator kita harus semprot dari atas ini supaya kotoran-kotoran yang tersisa nanti motor hidup tidak mau kembali masuk ke dalam, nanti terjadi kebocoran lagi. Sekarang kita tahap pemasangan payung klep. Untuk pemasangan fair klep dan kuku klep saya menggunakan kain dilipat seperti ini, alas di bagian bawah, tapi teman-teman menggunakan leher juga bisa, sama saja. Untuk MX, jika bongkar payung klep seperti ini biasanya ada ring yang model payung seperti ini, ada 4 biji yang jatuh, jangan lupa. Oke, 4 ring ini pasang seperti ini, baru pasang fair klep. Terus untuk pemasangan fair kita lihat yang bagian renggang bagian atas yang agak rapat di bagian bawah. Untuk pemasangan kuku klep di sini saya menggunakan kain, tapi teman-teman menggunakan bahan dalam juga bisa. Kita masukkan kuku klep seperti ini. Nanti kita tinggal tekan saja menggunakan kain dengan kunci busi. Ya sabar nah.
Jadi di sini yang terpenting untuk cara setel klepnya Jupiter MX atau Vision. Teman-teman yang tidak mempunyai alat puller, di sini kita bisa menggunakan kaleng Coca-Cola atau Sprite. Ini bisa kita ukur celah klepnya. Kalau untuk klep in, kita bisa ukur menggunakan kaleng Sprite. Kalau untuk klep X, kita bisa menggunakan silet. Karena silet itu dia lebih sedikit tebal dari kaleng Sprite. Jika kita ukur dengan kaleng Sprite masuk seperti ini, berarti itu tandanya pas. Jadi kita tidak punya alat puller, kita bisa langsung pasang saja kalau sudah pas seperti ini. Bagian kop sudah selesai. Sekarang kita lihat blok baru yang kita beli. Jadi ini blok kosongan MX. Kalau asli itu jual tersendiri, blok sendiri 300 lebih. Ya ini seperti ini yang asli. MX lama kode Y1. Dan ini untuk ring pistonnya MX ini juga mahal. Ini asli harga 325. Jadi blok dengan kop ini tadi harga 700 pas. Jadi MX ini blok kopnya sangat mahal kalau yang asli. Perhatikan untuk posisi piston MX bagian titik bulat ini atau anak panah ini yang bagian ke arah knalpot. Ya, setelah kita pasang piston, nanti kita langsung pasang. Ini semuanya sudah selesai. Rem patah di dalam, jadi dia garuk ambil trombol dong. Kita gendong pesa terus. Tembak terus. Tembak dari 3 hari. Yo, lanjut. Oh, di bola. Di bola. Di desa itu. Apa yang kita pilih ternyata. Baru waktu itu Anak itu. Terima kasih.
Jadi untuk tutupan MX bagian rantai kecil ini kita tekan tahan seperti ini, terus kita menggunakan kunci shock 17 putar dari bagian magnet sana supaya baut pada noken as itu masuk di as radiator, jadi tidak bisa langsung dikancing. Perempuan teh. Itu di mana? Sama-sama sedikit mas. Kan kalau saya harus sering kopi red, mana sering bantu red. Ternyata feeling di sebelah. 50 saya semua 50. Masih kuat. Ada yang kuning jualan kami semua aja. Pernah berani terima begitu doang itu bikin dorong kembali. Oke, dia begini. Semua sudah terpasang, sekarang kita cek pada saringan oli. Jadi pada motor MX Fiction saringan oli ini berpengaruhnya sangat besar. Jadi ini saringan oli yang di bagian bawah mesin, paling bawah di baut 19. Kalau ini tersumbat akibatnya sangat fatal, artinya jalur oli itu tidak ada sirkulasi menuju ke area stang seher, piston, dan noken as. Dan di sini kita ganti sekalian dengan saringan oli yang di bagian samping. Di sini kita bisa lihat saringan oli yang bagian samping ini semuanya sudah hancur. Ini sudah tidak layak dipakai lagi, jadi ini kita ganti sekalian. Dan ini saringan oli yang bagian bawah yang di baut oli. Jadi ini fungsinya sangat penting. Jadi untuk motor MX Fiction ini harus ada saringan ini, tidak boleh tidak ada. Kalau oli kotor bahaya, ini tersumbat artinya jalur oli semuanya tidak lancar ke bagian mesin. Jadi dua fungsi saringan oli ini yang membuat motor Jupiter MX ini cepat berasap putih dan oli cepat kering, cepat panas dan overheat. Ya, jadi setelah kita pasang saringan oli yang bagian samping, kita isi oli baru, nanti kita tes kasih depan. Di sini sekalian businya juga kita ganti baru. Sekarang kita siap kasih hidup. Di sini motornya sudah hidup normal. Sekarang kita isi air radiator. Dilihat di sini masih sedikit ada asap tipis, ini karena knalpot yang masih basah dengan oli. Nanti kita pakai 2-3 hari akan hilang, akan kering.